Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan dan kita bicara sekarang IPL atau Liga Primer Inggris. Pembantaian terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu kemarin. Setelah Nottingham Forest membantai 7-0 Brighton and Hove Albion. Ini kejutan besar ya, bahwa ini kekalahan terburuk yang dialami oleh Brighton ketika mereka tandang dan dihajar oleh Forest itu pada hari Sabtu. Membuat Forest itu bertahan di posisi ketiga di klasemen sementara IPL. Ini menarik juga, sang kuda hitam ini berada di zona Champions setelah Liverpool dan Arsenal. Kemudian ada City di belakang Forest. Nah, setelah kejadian yang luar biasa di City Ground itu, semalam di Emirates, The Gunners Arsenal juga membantai habis Manchester City, sang juara bertahan di IPL, dengan 5-1. Nah, sempat memang disamakan oleh Erling Haaland ketika Odegaard membuka gol pertama, umpan dari Kai Havertz itu ada Haaland dengan tandukan dia. Tapi itu tidak berselang lama ya. Pembantaian itu langsung terjadi. 1 menit setelah Haaland membuat gol, Thomas Partey melepaskan tembakan keras walaupun ada deflection dari badan John Stones. Dan setelah itu gol demi gol lahir. Dan disambut luar biasa oleh pendukung The Gunners di Stadion Emirates. Karena Kai Havertz juga bisa membuat gol, Lewis juga ikut membuat gol, dan pemain pengganti juga di babak kedua ikut membuat gol, sehingga mereka ada 5 gol ada di sana. Dan ini merupakan yang terburuk yang dialami oleh pasukan Pep Guardiola ketika mereka mengarungi kompetisi ini dengan kekalahan yang mencolok. Dengan kekalahan ini, sudah 7 kekalahan, saya pikir habis peluang untuk City bisa mempertahankan gelar. Masih panjang memang, tapi sudah di bulan Februari, tidak seperti pada musim lalu ketika memulai tahun yang baru di 2024, mereka tidak terkalahkan sampai finish untuk bisa menjadi juara. Nah, sekarang dengan kekalahan 7 kali tidak akan mungkin sebuah tim dengan 7 kekalahan akhirnya bisa menjadi juara. Apalagi gapnya semakin jauh, 15 poin di belakang Liverpool yang memimpin klasemen. Itu berat. Kalau Liverpool bisa menang melawan Everton di Goodison Park pada tanggal 13 Februari akan datang, tuh gapnya akan 18 poin. Tidak akan mungkin. Ya, tidak ada keajaiban yang bisa membalikan keadaan bahwa City akan menjadi juara misalnya untuk bisa menyalip Liverpool dengan selisih 18 poin setelah Liverpool menang melawan Everton. Sekarang dengan 15 aja sudah terasa sulit. Kalau masuk sekarang ke Liga Champions itu bisa. City akan berusaha terus, ya, masih 24 pekan untuk kesananya masuk di Liga Champions, oke lah. Ya, paling-paling dengan bisa mengejar Arsenal walaupun 9-10 poin tertinggal, tapi mereka bisa berharap bahwa ada persaingan di sana. Tinggal bagaimana mereka harus bisa lebih baik lagi tentunya setelah mengalami kekalahan dari Arsenal. Karena mereka juga harus bisa melewati Nottingham Forest yang semakin baik. Artinya ini ada sebuah keuntungan kekalahan dari City, kemudian di kandang juga Newcastle, di luar dugaan juga kalah dari Fulham. Ini membantu. Kalau Newcastle menang, Newcastle akan menggeser City dan City akan turun di posisi kelima. Kita akan menunggu hasil pertandingan pada dini hari nanti ketika Chelsea bertarung dengan West Ham, tim sesama London. Chelsea kalau pun imbang misalnya, poin akan sama dengan 41, karena Chelsea 40 poin saat ini, Chelsea akan unggul selisih gol. Dan Chelsea akan masuk di zona Champions untuk berada di posisi keempat. Tapi saya pikir Chelsea bisa menang. Kalau Chelsea menang, ya Chelsea dengan 43 poin ya lebih aman. Mereka masuk di posisi keempat. Artinya ini menggeser City turun ke posisi kelima dan Newcastle di posisi keenam. Nah, Arsenal setelah menang dengan mengamankan 3 poin, karena ini poin penting buat mereka. Ya, walaupun bermain di kandang karena lawan mereka adalah Manchester City. Ketika tim asuhan Arteta ini bisa membantai dengan 5 gol, mereka masih bisa menjaga dalam sebuah persaingan dengan Liverpool. Sekarang memang 6 poin. Ya, Liverpool 56, mereka 50. Tapi Liverpool masih bisa menjauh dengan 9 poin. Karena kalau tanggal 13 di Goodison Park menang melawan Everton, itu akan jaraknya 9 poin. Posisi pertandingan sama. Mereka akan 24 pertandingan. Nah, menyambut pekan ini, ya pada akhir pekan ini, Arsenal itu akan keluar kandang. Tapi saya pikir mereka akan menang. Leicester lawan mereka. Mereka bisa menang dengan 3 poin. Tapi di saat bersamaan, Liverpool akan menjamu Wolves. Wolves membuat gebrakan luar biasa mengalahkan Aston Villa dengan 2 gol tanpa balas. Tetapi sulit bagi Wolves karena Liverpool ke
markas Wolves juga Liverpool bisa menang. Dan kalau balik ke Anfield, saya pikir dengan konsistensi tim asuhan Arne Slot, mereka bisa mengatasi Wolverhampton. Ya, ini yang kita akan tunggu, karena Liverpool tentunya akan tetap coba menjaga jarak. Ya, mereka harus mengamankan pertandingan dengan Everton sebelum mereka juga akan bertarung dengan nantinya akan bertarung juga dengan Wolves. Jadi setelah Wolves, Everton tanggal 13, nah itu yang akan membuat saya pikir mereka akan tenang bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan untuk bisa berada di puncak klasemen. Mereka nampak semakin nyaman, ya aman ke sana. Tapi 2 minggu depan mereka harus berhati-hati. Ya, Liverpool akan ketemu dalam pertarungan big match melawan Manchester City. Oke, pertandingan pertama Liverpool menang di Anfield. Tapi City kan ingin bangkit, tidak mau ingin kalah. Ini prestise, ya, prestisius buat Pep untuk bisa menang di kandang sendiri. Tapi ketika mereka harus berhadapan dengan Liverpool yang sedang bagus, ini menjadi kesulitan juga. Saya pikir tidak mudah untuk bagi City mengalahkan Liverpool ketika Liverpool ada di atas. Mereka semakin matang, semakin kuat, semakin pede masuk di bulan Februari. Ya, dengan posisi yang gap yang agak jauh, saya pikir Liverpool tidak mungkin akan kalah. Paling tidak imbang. Ini pertandingan yang presentasinya oke, 50-50. Tapi Liverpool akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan, memanfaatkan kesempatan di saat City sedang kena turbulensi. Karena kan tidak seperti biasa kalau City sudah sampai saat ini, ya baru masuk ke pekan ke-24 sudah 7 kekalahan. Jadi ini tidak normal bisa dikatakan. Namun bisa terjadi ke semua tim. Karena Liverpool juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi sekarang dialami oleh Manchester City. Ketika Manchester City tidak baik-baik saja, Liverpool bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa mengalahkan Manchester City. Dan kalau mereka bisa melewati laga melawan City di bulan Februari ini, dan nantinya mereka akan menatap ke bulan Maret dengan berada di posisi atas, mereka tetap menjaga jarak 9 poin. Ya, saya kira mereka akan menjadi juara ketika masuk di bulan Maret. Karena kan kompetisi di IPL bulan Mei sudah selesai. Dan ini akan aman buat Muhammad Salah dan kawan-kawan. Mereka kemarin tampil luar biasa. Bisa mengatasi sang kuda hitam, Bournemouth. Di markas Bournemouth. Karena kita tahu Bournemouth tidak pernah kalah dalam 11 pertandingan. Teman-teman ya. 7 kemenangan dan 4 imbang. Tapi mereka ingin mengalahkan Liverpool saat itu. Tapi kemarin hari Sabtu tuh mereka dibantai habis juga oleh Liverpool dengan brace yang dilakukan oleh Mo Salah. 1 lewat penalti dan 1 gol cantik. Seperti biasa, flashing dari Mo Salah yang mematikan bagi pemain belakang dan penjaga gawang Bournemouth, dan akhirnya mereka bisa memenangkan dengan clean sheet bahkan. Dan ini modal bagus. Karena Bournemouth itu tim yang paling ditakuti saat ini selain Nottingham Forest. Ya, dan Liverpool melewati 2 pertandingan itu dengan baik, tidak kalah. Dengan Forest memang oke, mereka kalah di Anfield, tapi mereka tertahan di City Ground dan sebenarnya mereka bisa menang karena serangan lebih banyak, ball position lebih oke dibandingkan dengan Forest. Shot on target juga banyak, ya, shot on goal juga banyak. Tapi akhirnya mereka harus bisa bermain imbang 1-1 di sana. Setelah melewati Forest, ya tidak mudah untuk bermain dengan Forest di City Ground. Mereka ke Bournemouth kemarin. Ya, orang berpikir bahwa ini adalah kesempatan kejutan lagi. Kubu Arsenal pasti mengharap bahwa Bournemouth akan bisa mengalahkan Liverpool. Ya, tapi itu tidak terjadi karena Liverpool datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dan mereka bisa mencetak kemenangan untuk 3 poin yang sangat krusial. Dan setelah mereka melewati Bournemouth, mereka lebih percaya diri untuk menatap 2 laga, yang melawan melawan Everton dan melawan Wolves. Dengan dua pertandingan ini saya pikir mereka akan dapat 6 poin di sana sebelum menatap laga melawan Manchester City yang seru tentunya. Kita akan nantikan teman-teman pertarungan itu, dan kita akan bergeser ke Serie A. Serie A juga kemarin dalam derby della Madonnina antara Milan dan Inter itu seru, dibumbui oleh 3 gol yang dianulir, ya, 1 Thuram dan 2 gol dari Lautaro Martinez. Tapi akhirnya Inter terselamatkan, ya, ketika Milan bisa membuat gol di awal dan akhirnya itu diselamatkan oleh Stefan de Vrij, pemain belakang, di injury time bahkan. Itu dramatis kalau boleh dikatakan di pertandingan ini, dan akhirnya Inter bisa menikmati 1 poin. Dengan 1 poin tambahan bagi tim asuhan Inzaghi ini, mereka 3 poin di belakang Napoli. Karena pada saat juga bersamaan, ya pada pertandingan kemarin itu
di Olimpico, Napoli yang berada di atas itu tidak mampu memenangkan pertandingan dan dipaksa bermain imbang juga oleh AS Roma. Ini menguntungkan bagi Inter tentunya, karena tidak menjauh. Kalau Napoli menang tentunya akan lebih menjauh, bahkan mungkin akan selisih sampai dengan 5 poin di sana. Tapi sekarang hasil seri itu membuat sekarang 3 poin ya, antara Inter dan juga dengan Napoli yang berada di atas, sementara Inter di posisi kedua. Atalanta yang ada di posisi ketiga diikuti oleh Juventus. Milan sendiri hasil ini mereka tetap di posisi ke-8 karena jauh. Bagi Milan untuk bisa menjadi juara sudah tertutup menurut saya. Dan bagi Milan juga harusnya berusaha untuk masuk di zona Champions. Itu satu-satunya jalan buat mereka. Tapi perlu perjuangan dengan urutan ke-8 untuk bisa menyodok ke atas. Perlu konsistensi bagi Milan untuk terus bisa memenangkan laga di laga-laga sisa ini, laga-laga krusial, dan mereka tidak boleh kehilangan poin ketika berada di kandang. Karena untuk bisa menjadi juara saya pikir ini akan menjadi pertarungan antara Napoli dan Inter Milan. Di samping harus menjaga kuda hitam Atalanta yang berada di belakang Inter Milan, karena Atalanta itu hanya berselisih mungkin 3 poin ya, dengan 4 poin dengan Inter Milan. Karena ini berbahaya, Inter Milan tergelincir, Atalanta menang, Atalanta akan menekan Inter Milan. Sama juga dengan Napoli. Napoli harus tetap bertahan untuk tidak kalah, harus lebih konsisten lagi buat mereka, karena ini pasti akan seru untuk di laga-laga di pekan ke-24, pekan ke-25, pekan ke-26 di Serie A. Ya, kita nantikan teman-temannya apa yang akan terjadi di Serie A, kemudian juga pertarungan di Liga Premier Inggris. Dengan saya Bung Ropan, ciao.